Pak Ferry begitu, mengapa pertumbuhannya berada di bawah pertumbuhan ekonomi, secara nasional begitu Pak Ferry? Makasih Mbak Iva. Tadi sebagaimana disampaikan juga Pak Menko dan Bu Menteri Keuangan, secara umum ekonomi kita di kuartal kedua 2024 itu masih cukup bagus gitu ya, karena growth kita masih di 5%-an, kumulatif itu 5,08. Nah untuk yang konsumsi sendiri, tadi seperti yang Mbak Iva sampaikan, memang secara siklus biasanya memang pertumbuhan di kuartal kedua itu faktor-faktornya terutama yang dari bulan Ramadan, Lebaran, mudik dan seterusnya gitu Mbak Iva ya, itu yang siklusnya gitu. Nah siklusnya juga nanti yang di kuartal kedua itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka growth kita seperti yang dirilis kemarin gitu. Kalau kita lihat Lebaran tahun 2023 itu 21 April 2023. Artinya fenomena Ramadan dan Lebaran serta mudiknya itu hampir sebagian besar ditangkap di kuartal kedua, full ditangkap di kuartal kedua. Sementara di 2024 itu Lebarannya 9 April. Jadi sebagian besar fenomena Lebaran itu ketangkap juga, termasuk THR-nya itu ketangkap di kuartal 1 Mbak Iva. Sehingga ini kemudian menyebabkan tadi secara year on year perhitungannya kuartal kedua 2023 itu lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 2 2024. Karena tadi ada siklus Lebaran yang memang di 2024 itu sebagian besar ketangkap di kuartal ke-1. Namun juga kalau kita lihat Mbak Iva, sebenarnya eh, kalau lihat kuartal to kuartalnya, Q2Q dari Q2 2024 itu sebenarnya lebih baik 312 dibandingkan 309. Nah di kuartal keempat nih kalau kita lihat juga berapa segmen yang memang jadi penopang konsumsi kita itu masih cukup baik gitu ya. Misal dari makanan, kemudian perumahan dan perlengkapan rumah tangga, kesehatan pendidikan, serta restoran dan hiburan gitu. Ini yang mungkin yang tadi tertangkap di Q2 2023. Namun kemudian yang penting sebenarnya nanti di semester kedua ini Mbak Iva, seperti apa gitu ya. Ya, beberapa indikator yang kami lihat yang mungkin nanti bisa juga jadi indikator kita arah dari konsumsi, misalnya adalah inflasi inti. Inflasi inti kalau kita lihat dari Juli 2024 itu sejak Januari terus mengalami kenaikan. Inflasi inti kalau di IHK itu kan jadi komponen yang bisa kita ukur untuk daya beli gitu ya. Jadi daya beli dari Januari sampai dengan Juli ini masih cenderung naik. Terakhir itu di sekitar 1,95 atau sekitar 2%-an inflasi intinya. Jadi cenderung naik tapi masih cukup rendah dan stabil. Kemudian IKK juga itu masih di level yang optimis 123,3. Kemudian juga M2 ini juga tercatat masih bagus 7,8 ini yang pertumbuhan uang nominalnya. Kemudian kredit konsumsi juga masih double digit ya 10,4. Jadi mudah-mudahan dengan melihat fenomena di kuartal kedua maupun beberapa indikator yang kita lihat di ke depan yang bisa mempengaruhi konsumsi ke depan, mudah-mudahan seperti disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan kita bisa kejar sisa semester kedua ini untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik sehingga overall mudah-mudahan bisa target pertumbuhan itu bisa at least di 5,1 ya Mbak Iva. Makasih Mbak Baik Iva. baik baik, tapi secara indikator artinya memang masih baik begitu ya Pak Ferry. Nah, kemudian saya mungkin akan ke Pak Mika begitu ya, Anda sendiri melihatnya sebagai ekonom begitu ya, seperti apa begitu, berkaitan dengan angka, tadi ya, konsumsi di kuartal kedua 2024 berada di bawah 5% begitu ya, menjadi perhatian dari masyarakat dan juga sejumlah pihak ini adalah seperti apa daya beli masyarakat begitu. Nah, mungkin Anda sendiri juga bisa menyampaikan data-data begitu seperti apa Pak Mika, silakan. Baik, berdasarkan catatan saya, Mbak Iva, memang dalam 2 kuartal terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia sedikit di bawah pertumbuhan PDB kita. Jadi, berdasarkan catatan saya, pertumbuhan ekonomi kita di Q1 dan Q2 itu sekitar 5,05 sampai 5,1. Sedangkan untuk konsumsi rumah tangga pertumbuhannya itu sekitar 4,9 hingga 4,95% pada Q1 dan Q2. Saya pikir kondisi ini juga masih mencerminkan kondisi Indonesia, kondisi ekonomi Indonesia dalam tahap pemulihan pasca pandemi COVID. Jadi memang saya melihat
um, dengan tingkat konsumsi yang sedikit menurun dari rumah tangga di Indonesia ini, kemungkinan tabungan yang dikumpulkan di selama pandemi itu sudah mulai berkurang. Kemudian ini kita bisa lihat pada pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan dari dana dengan nilai di bawah 100 juta yang mencerminkan mayoritas dari masyarakat di dalam negeri, itu memang pertumbuhannya relatif di bawah rata-rata. Kalau saya mencatat pertumbuhan DPK itu sekitar 6,3 sampai 8,5% pada kuartal 1 dan kuartal 2 2024, sedangkan pertumbuhan DPK dengan nominal di bawah 100 juta itu hanya 6% dan 4,3%. Jadi memang lebih rendah. Jadi saya melihat ini memang kita masih dalam tahap pemulihan ekonomi, kemudian juga kita dihadapkan dengan kondisi harga komoditas yang menurun sejak tahun 2022 sampai sekarang, kemudian kita melihat dampak dari kenaikan kurs dolar terhadap mata uang global, termasuk terhadap rupiah, dan juga respon moneter kenaikan suku bunga. Ini saya pikir 3 faktor yang menyertai pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita yang di bawah dari pertumbuhan PDB. Demikian Mbak Iva. Baik, baik Pak Mika, terima kasih. Saya akan kembali ke Pak Ferry. Begitu tadi ada data-data terkait dengan pertumbuhan DPK juga disampaikan begitu oleh Pak Mika, dan di satu sisi juga menjadi concern selama ini begitu ya. Ini juga sebuah pernyataan ataupun juga sebuah concern yang sudah menjadi perhatian dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir adalah berkaitan dengan daya beli masyarakat begitu, apalagi utamanya kelas menengah dan juga kelas bawah begitu ya. Seperti apa upaya dari pemerintah sendiri utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat dari kelas menengah tentunya, kemudian juga kelas bawah begitu, seperti apa langkah-langkah yang bisa dilakukan utamanya di tengah kondisi ataupun juga challenge yang saat ini juga kita hadapi bersama secara global. Seperti apa Pak Ferry? Pertama, bicara mengenai daya beli, tentu yang kita lihat adalah indikator dari inflasi, Mbak Iva. Nah, inflasi itu untuk jaga daya beli tadi kita upayakan kita jaga di kisaran 2,5 plus minus 1%. Untuk komponen volatile food kita harapkan dalam rakor menteri di awal tahun itu kita harap bisa kita jaga maksimal 5%, Mbak Iva. Nah, ini kemudian yang kita terus monitor, dan kalau kita lihat untuk komponen volatile food misalnya itu dari angka tertinggi di 10% di bulan Maret itu di angka terakhir udah sekitar 3, gitu ya. Artinya dengan effort kita untuk menjaga ketersediaan pasokan, kemudian ada juga operasi pasar murah, kemudian SPHP, menjaga stok beras yang cukup di Bulog, itu kita jagain komponen volatile food seperti sesuai target dari atau kesepakatan yang adalah rakor menteri, yaitu di maksimal tuh 5%. Dan kalau kita lihat alhamdulillah itu bisa kita capai, kita bisa jaga terakhir itu di sekitar 3,63%.